Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita bisa beribadah remaja Gemim Sion Malayang. Walaupun hanya via online dan beribadah di rumah kita masing-masing, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas penyertaan kasih-Mu telah menyertai kami dan melindungi kami sampai sekarang sebagaimana kami ada. Bapa dalam sorga, sekarang kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Pimpin kami agar kami dapat mengerti dan memahami maksud firman-Mu dan kami dapat pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan terdapat dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Hafalan mengambilnya dari MTPJ Minggu Berjalan ini dengan tema mewujudkan belas kasihan Allah. Pembacaan di Matius 9 ayat 35 sampai 38. Mari kita membaca bersama-sama. Demikianlah Yesus berkeliling ke sesemua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gemim yang bertema mewujudkan belas kasihan Allah. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Kak Valentino Rakian, masih berdomisili di kolom 13 Jemaat Gemim Sion Malayang dan masih aktif sebagai anggota Komisi Pelayanan Remaja Gemim Sion Malayang. Masuk dalam perenungan, teman-teman, sekarang ini kita mengalami pergumulan yang sangat berat. Banyak orang yang sakit atau menderita, bahkan sampai ada yang meninggal akibat pandemi COVID-19. Dampak lain juga pada bidang sosial dan ekonomi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan banyak juga yang ter-PHK. Ada yang kekurangan pangan, ada yang cemas, takut, dan khawatir. Dalam situasi ini, kita semua membutuhkan belas kasihan yang dari Allah. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai orang percaya dan terpanggil untuk bersama-sama mewujudkan belas kasihan Allah dalam dunia ini. Dalam pembacaan kita tadi menceritakan tentang perjalanan Tuhan Yesus yang berkeliling ke semua kota dan desa. Dalam pasal ini menceritakan di area Galilea. Di sini juga menceritakan di kota banyak yang berpendidikan, ekonomi, dan pemerintahan yang lebih maju, serta fasilitas yang lebih memadai. Sedangkan di desa malah sebaliknya. Yang dilakukan Yesus saat berkeliling ialah mengajar, memberitakan tentang kerajaan sorga, dan menyembuhkan segala penyakit atau yang lemah. Semuanya ia lakukan didasarkan oleh belas kasihan.
pada ayat 37 sampai 38 teman-teman. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Ini menunjukkan pada masa akhir zaman, perlu disiapkan sejak sekarang. Kiasan tentang tuaian lebih dikenakan pada pekabaran Injil yang harus dikerjakan bersama-sama, dan kita minta kepada Tuhan yang punya tuaian. Makna dari firman Tuhan ini ialah kitab Injil Matius menjelaskan tentang perjalanan Tuhan Yesus berkeliling ke semua daerah untuk mengajar, memberitakan, dan menyembuhkan. Dan Tuhan Yesus menyuruh kepada murid-muridnya untuk melanjutkan tugasnya ini. Dan jadi teman-teman, kita sebagai orang yang percaya kepadanya, sebagai gerejanya, itu berarti kita harus melanjutkan tugas-tugasnya ini. Tugas mengajar, memberitakan, dan menyembuhkan teman-teman. Ada 3 poin ini teman-teman kita bisa pakai dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai remaja Kristen teman-teman, mengajar, bukan kita harus jadi guru untuk mengajar kepada murid-murid, tetapi kita bisa menjadi pengajar kepada teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang firman, dan memberitakan. Memberitakan ini teman-teman kita bisa pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi pemberita-pemberita firman, pemberita-pemberita tentang ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kita menjadi pemberita-pemberita yang tidak baik, seperti yang lagi tren saat ini, pemberita-pemberita hoax. Jangan teman-teman, itu bisa menimbulkan perselisihan, bisa memperburuk keadaan. Menjadi penyembuh teman-teman. Dalam kondisi seperti ini kita bisa menjadi penyembuh. Sebagai orang-orang Kristen teman-teman, saya mengajak kita menjadi penyembuh untuk bangsa Indonesia. Dengan cara teman-teman, kita mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, yaitu social distancing, keluar memakai masker, sering cuci tangan, dan utama kita harus berpola hidup sehat. Semua ajaran-ajaran ini timbul didasarkan kasih Yesus kepada kita teman-teman, mengajarkan tentang kita kasih Yesus telah berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita juga sebagai orang yang percaya kepadanya bisa menunjukkan kepada banyak orang, kepada semua orang, kepada dunia ini tentang ajaran kasih. Karena dari ajaran kasih ini kita bisa membantu sesama, kita bisa memperkokoh solidaritas kita bisa membantu untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik. Dan Tuhan Yesus meminta kepada kita untuk terus berdoa kepada Tuhan yang punya tuaian, agar supaya banyak orang yang terpanggil dan memiliki belas kasihan untuk mengambil bagian dari mengajar, memberitakan, dan menyembuhkan yang sakit dan yang lemah. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
masuk dalam doa umum. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu sudah memimpin, menyertai, dan memberikan kehidupan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, walaupun hanya via online, tapi tidak menutup sukacita untuk beribadah kepadamu. Biarlah firman-Mu tadi dapat kami paham, mengerti, dan kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, yang sering menyakiti hati sesama terlebih kepadamu. Sucikan kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus, Bapa. Kami mau berdoa untuk pribadi kami, baik sebagai pelajar, mahasiswa, atau yang sudah bekerja. Kiranya Engkau memberkati tugas pelayanan kami semua. Apa yang kami cita-citakan, apa yang kami harapkan, bisa terwujud seturut kehendak-Mu. Berkati orang yang kita cintai dan kita kasihi, orang tua kita, keluarga kita, maupun kerabat kita. Kiranya Engkau selalu memberkati dimanapun mereka pergi dan berada, selalu memberikan mereka kesehatan dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Kami mau berdoa untuk janda, duda, fakir, miskin. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka, selalu menjadi penghibur yang sejati bagi mereka. Kiranya Engkau memberkati dimanapun mereka pergi dan berada, dan kiranya Engkau selalu memberikan mereka kesehatan yang berasal daripada-Mu. Bapa di sorga, berkati Jemaat Gemim Sion Malayang, terutama Komisi Pelayanan Remaja Gemim Sion Malayang. Berkati kami sebagai remaja, berkati kami sebagai pembina. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat kebijaksanaan, berikan kami berkat yang berasal daripada-Mu. Selalu ada roh penyertaan kasih-Mu, biarlah kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa dalam sorga, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah dari bawah sampai jajaran tertinggi. Kiranya Engkau selalu memberikan hikmat kebijaksanaan dalam menjalani dan mengurus bangsa ini. Berkati semua pergumulan kami, yaitu pandemi COVID-19. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat untuk melalui semuanya ini. Dan dengan kuasa kasih karunia-Mu, sehingga COVID-19 ini segera dipulihkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami akan menutup peribadatan ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua dimanapun kami pergi dan berada. Selebihnya kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu penuh kasih. Masih banyak lagi yang kami akan sampaikan di doa ini, tapi kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Dan kami akan menutupnya doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.